Begitu banyak kisah-kisah tentang sang legenda Abu Nawas, dan di antaranya adalah kisah yang akan saya bawakan ini. Suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah-tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan kudanya hingga terengah-engah. Kemudian Abu Jahil berkata kepada Baginda Raja, "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana jika Baginda mengadakan sayembara saja, agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk," ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, Baginda," kata Abu Jahil. Setelah berpikir sejenak, kemudian Baginda Raja pun menyetujui usul dari Abu Jahil tersebut dan akan memberikan 1 pundi uang emas kepada pemenangnya. Tetapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tambah Abu Jahil mengusulkan pendapatnya kembali. Dan akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tetapi Baginda Raja Harun tetap memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang sudah diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti bisa berbuat licik dengan mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang binatang buruan pada semua bawahannya di dalam hutan nanti. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Dan tibalah saatnya sayembara akan dimulai. Baginda Raja pun menggiring mereka berdua ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat akan menunggu di alun-alun untuk menyaksikan siapa yang akan menjadi pemenangnya nanti. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara yang ada di dekat istana. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santai menaiki kudanya hingga para penonton yang banyak bersorak-sorai keheranan dibuatnya. Selang beberapa lama kemudian, waktu menjelang sore pun telah tiba. Tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpana. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Akulah yang berhak memenangkan lomba ini. Kalian semua lihat, binatang buruanku banyak sekali. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku," teriaknya dengan lantang, sehingga membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama kemudian, terdengar suara kaki Abu Nawas datang, memasuki gerbang istana pula. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satu binatang pun yang ada di kudanya. Namun Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Kemudian Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan
dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh Abu Nawas. Kemudian para pengawal bersiap untuk menghitung jumlah hasil buruan Abu Nawas. Tetapi karena Abu Jahil duluan yang datang, dia pun protes. Lalu binatang buruan Abu Jahil yang dihitung untuk pertama kali. Setelah menghitung, ada 35 ekor kelinci, 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan yang telah berjajar dengan rapi di atas meja. Dan pengawal pun menghitung, ada 35 ekor kelinci, 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Sudah bisa dipastikan, kalau begitu akulah pemenangnya. Karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun kemari, seru Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang dulu, tenanglah para penonton. Aku juga sudah membawa ribuan binatang tanpa kalian ketahui, kata Abu Nawas. Menurut aturan lomba di sini, semua binatang boleh ditangkap, dan yang terpenting adalah jumlahnya bukan, kata Abu Nawas, sambil membuka sepotong bambu kuning yang telah dipegangnya dari tadi. Ketika bambu mulai terbelah, terlihatlah ribuan semut merah menggerombol di dalam batang bambu tersebut. Dan pengawal pun mulai mengambil alih untuk menghitung semut-semut itu. Wah, jumlahnya sangat banyak Baginda. Mungkin ada lebih dari ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata para pengawal kerajaan. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil kaget dan tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Hingga akhirnya sudah jelas siapa pemenang kali ini. Kemudian Baginda memberi hadiah kepada Abu Nawas. Begitulah kecerdikan dan ketulusan hati seseorang. Pasti bisa mengalahkan sebuah kelicikan. Tipu dibalas tipu. Pada suatu hari, ada seorang ahli yoga yang mengajak seorang pendeta untuk bersekongkol guna memperdayai Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, akhirnya berangkatlah dua orang tersebut menemui Abu Nawas. Tetapi saat mereka telah sampai di kediaman Abu Nawas, ia masih melaksanakan sholat duha. Kemudian sang istri mempersilahkan mereka untuk masuk menunggu dan berbincang-bincang dengan santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut keduanya. Abu Nawas dan para tamunya pun bercakap-cakap sejenak. Hingga terucaplah maksud kedatangan mereka kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga tersebut. Baiklah, dengan senang hati saya menyetujuinya. Lalu kapan rencananya? Kata Abu Nawas dengan polos. Besok pagi, kata sang pendeta. Baiklah kalau begitu, kita akan bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah putih seperti seorang ahli sufi. Ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Namun, ketika sedang berada di tengah perjalanan, rasa lapar pun mulai menyerang. Padahal mereka memang sengaja tidak membawa bekal makanan sedikit pun. Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma, guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena sekarang kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun ke dusun lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Kemudian Abu Nawas kembali kepada mereka dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup lagi menahan rasa lapar,
Lalu Abu Nawas berkata kepada dua orang tersebut, "Mari segera kita berbagi makanan ini," kata Abu Nawas. "Tunggu sebentar, jangan sekarang," kata ahli yoga. "Kami sedang berpuasa, tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian terserah pada kalian nanti," kata Abu Nawas kembali, menawarkan jalan keluar satu-satunya. "Aku tidak setuju. Kita harus tetap saling seiring dan seirama dalam berbuat apapun karena kita sudah setuju pada awalnya," kata sang pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena aku baru akan berbuka puasa pada besok pagi," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang kau jadikan alat untuk mencari dharma? Dan dharma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Tapi kenapa sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Itu sangat tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang telah menjadi haknya. Abu Nawas masih penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar tetap mengizinkannya makan bagiannya. Tetapi anehnya mereka tetap saja bersikeras menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun rasa kejengkelan dan kemarahannya kepada mereka. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita yang bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Lalu yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," kata pendeta menjelaskan. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apapun. Malam semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tertidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur dan memikirkan cara untuk mengelabuhi mereka berdua. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu dan memakannya dengan lahap. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tertidur. Lalu keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga bangun dengan wajah yang berseri-seri dan mulai bercerita. "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasa kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata sang ahli yoga. Kemudian pendeta mengatakan bahwa mimpi sang ahli yoga benar-benar menakjubkan. Lalu kini giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi seolah-olah sedang menembus ruang dan waktu. Tapi ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Di sana aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya," kata pendeta dengan wajah yang berseri-seri. Ahli yoga tidak kalah memuji kehebatan mimpi sang pendeta tersebut. Namun, Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan merasa tidak tertarik sedikitpun. Karena Abu Nawas belum juga membuka mulut, pendeta dan ahli yoga pun tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas itu. Lalu mulailah Abu Nawas bercerita. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli dalam berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari tadi. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah mulai malam.
Tentu saja, kala itu aku tidak berani mengabaikan perintah sang nabi. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan yang ada di atas meja itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikitpun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga tersebut saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati sudah. Kini mereka berdua sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Sedangkan Abu Nawas terkikik dalam hatinya karena sudah berhasil mengalahkan kelicikan kedua orang tersebut.